Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu yang sulit mabung. Sudah bulu lidi, ini dia tidak rontok-rontok. Nah, kadang-kadang juga yang rontok cuma ekornya saja, sayapnya tidak rontok. Kadang-kadang juga sayapnya yang rontok, ekornya tidak. Nah, di sini sering terjadi kepada burung-burung murai batu yang seperti ini. Bisa dilihat ini burung murai batunya ini, bulunya ini sudah patah-patah, dia tidak kunjung rontok. Seperti video ini teman-teman semua. Nah, di sini kalau misalkan terjadi masalah burung murai batu teman-teman semua yang seperti ini, sulit mabung, yang harus dilakukan yang pertama harus dicek burung murai batunya ini dia tidak kurus atau tidak nyilet. Karena kalau misalkan dia kurus atau nyilet memang agak susah mabung karena pangkal dari bulunya ini kan dia lebih kuat teman-teman semua karena kulit sama pangkalnya ini pasti dia ini makin kuat, makin keras teman-teman semua. Berbeda kalau misalkan burung murai batunya ini gemuk. Burung murai batunya gemuk ini kan ada lemaknya. Jadi dia pangkalnya ini agak sedikit basah. Nah, ini lebih cepat mabungnya. Kalau misalkan terjadi dia kurus, kita gemukkan saja dulu supaya dia lebih cepat merontokkan bulunya. Tetapi jangan terlalu gemuk juga, kurang bagus teman-teman semua. Nah, di sini untuk menggemukkan burung murai batunya ini kita bisa berikan ekstra puding dari jangkrik, belalang, kroto, ataupun ulet Hongkong, ataupun ulet kandang dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk menggemukkannya. Tetapi kalau misalkan kita sudah berikan up, ini ekstra puding, dia tidak gemuk-gemuk. Coba kita berikan obat cacing. Siapa tahu burung murai batunya ini cacingan. Kalau misalkan dia cacingan memang susah untuk gemuk. Karena asupan yang dia makan pasti dimakan sama cacing-cacing yang ada di dalam perutnya. Lanjut yang kedua, pengkondisian. Nah, ini pengkondisiannya ini sangat penting teman-teman semua karena burung murai batu ini kan fighter. Burung murai batu ini teritorial. Kalau misalkan dia ada suara ancaman lain, malah dia akan mempertahankannya karena dia tidak fokus untuk menurunkan bulunya. Burung murai batu mau turun bulunya ini dia harus fokus, dia harus benar-benar tenang teman-teman semua, dia tidak tersulut emosi, birahi dan lain-lainnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman semua hobi lomba, kalau misalkan udah dilihat, kita udah hitung bahwa dia ini udah mau mabung, terus bulunya ini bulu udah kuning, udah jelek, ini kita stop saja dulu untuk melombakannya. Karena kalau misalkan kita lombakan, nanti dia akan tertahan teman-teman semua. Dia tidak fokus untuk menurunkan bulunya, malah dia mempertahankan emosi birahinya. Makanya dia tidak menurunkan bulunya. Dan juga di rumah pengkondisiannya ini burung-burung murai batunya ini dijauhkan dari masteran supaya dia tidak ada ancaman, dia lebih tenang teman-teman semua. Apalagi dekat-dekat dengan masteran misalkan cililin, konin, dan burung-burung tembakan tajam pasti dia akan tersulut emosinya. Apalagi burung-burung murai batu yang fighter tinggi, yang cepat-cepat emosi, ada sedikit misalkan suara dia langsung emosi. Nah, ini malah dia akan ini ya menahan emosinya ini karena dia cepat tersulutnya. Jadi burung-burung murai batu yang cepat emosi, burung-burung murai batu yang faktornya sedang, faktornya tinggi, itu juga harus
lebih tenang supaya dia fokus untuk menurunkan bulunya. Nah, selanjutnya adalah penempatan. Nah, penempatan di ruangan juga ini sangat penting, teman-teman semua. Jadi, ruangannya itu jangan terlalu panas. Kalau misalkan dia terlalu panas, nanti malah dia ini kesulitan, teman-teman semua, untuk menurunkan bulunya. Kita tempatkan dia di tempat yang lebih adem. Dia lebih ini ya, lebih kayak ada embun-embun sedikit lah seperti itu. Nah, ini bagus. Jadi jangan terlalu panas, misalkan kita dekatkan dengan atapnya atau atapnya itu yang asbes, seng itu kan dia panas teman-teman semua. Nah, ini malah dia tidak fokus untuk menurunkan bulunya. Nah, selanjutnya full kerodong. Nah, di sini full kerodong ini penting supaya dia lebih tenang. Dia tidak melihat suasana-suasana di luar, teman-teman semua. Jadi, dia fokus istirahat. Nah, full kerodongnya ini kalau misalkan kita berikan ekstra puding nih di pagi hari. Kita berikan ekstra puding, perawatannya. Nah, setelah itu langsung full kerodong lagi. Nah, di sore hari kita mau berikan ekstra puding itu kita buka sedikit aja, kita masukkan ekstra pudingnya, lanjut kita kerodong lagi. Nah, kalau misalkan mandi, tetap kita mandikan teman-teman semua untuk burung-burung yang seperti ini. Malah kalau misalkan kita mandikan, ini lebih bagus karena bulunya ini cepat rontok, bulunya ini basah, jadi dia lebih cepat untuk merontokkannya. Dan yang kita hindari adalah penjemuran. Jangan kita jemur. Karena kalau misalkan kita jemur, ini malah makin lama prosesnya. Karena bulu-bulunya ini kan kering, teman-teman semua, yang di pangkal yang saya bilang tadi. Kering, nanti dia akan lebih kuat. Kalau misalkan basah, dia cepat rontoknya. Kalau kering, dia lebih kuat. Nah, di sini kita review lagi. Yang harus kita lakukan, yang pertama, kita cek gemuk atau tidak. Yang kedua adalah pengkondisian dari burung lomba, pengkondisian tempat, pengkondisian suhu ruangan, mandi. Mandinya ini tetap kita lakukan, full kerodong, dan jangan dijemur. Nah, oke teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini ataupun bisa WhatsApp saya. Nomornya di deskripsi. Dan ingat teman-teman semua, ini yang saya bahas adalah pengalaman saya dan garis besarnya. Silahkan teman-teman semua kembangkan sesuai dengan burung murai batu teman-teman semua. Karena teman-teman semua yang merawat, yang melihara burung murai batunya. Jadi yang lebih paham itu adalah teman-teman semua. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.